kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami Bapa. Sepanjang hidup kami Tuhan hingga hari ini, kami tahu betapa Tuhan mengasihi kami Bapa. Hari ini Tuhan kami datang mungkin berbagai persoalan pergumulan Tuhan, tapi kami percaya bahwa kami datang dengan iman percaya kami bahwa setiap persoalan kami Bapa, kami punya Allah yang sempurna, yang senantiasa menyertai hidup kami Bapa. Apapun Tuhan gelombang kehidupan yang terjadi saat ini Bapa, yang mungkin itu menakutkan, bahkan kami percaya Tuhan, sekalipun pencobaan itu datang, tapi satu hal yang kami percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan menopang setiap jalan hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Lewat hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami waktu yang indah untuk kami boleh bersekutu bersama dengan jemaat di tempat ini Tuhan. Nyatakanlah kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami hari ini Tuhan, sebab Roh Kudus-Mu lah yang mampu menghibur setiap kami Tuhan. Mungkin kekhawatiran yang menghimpit setiap hati kami, pikiran kami Bapa, namun ketika firman-Mu dikumandangkan, diperdengarkan bagi kami Tuhan, itu akan mampu memberikan satu jawaban yang luar biasa bagi kami Tuhan. Hari ini Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkata-kata lewat hamba-Mu Tuhan. Perkenankan hamba-Mu Tuhan hari ini yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang berkata-kata lewat mulut lidah hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, hati kami yang letih lesu hari ini, Tuhan akan mengangkat setiap beban kami, karena kami percaya di dalam firman-Mu ada mujizat yang luar biasa, yang mengubahkan hidup kami, yang mengubahkan masa depan kami Tuhan. Dan hari ini kekhawatiran kami Tuhan akan kami ubahkan, sebab Yesuslah yang menjadi kekasih jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang siap diberkati firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Hari ini saya bersyukur Bapak Ibu boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu, bukan karena kuat gagah kepintaran, tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Amin. Ya, perkenankan saya untuk boleh belajar menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Karena untuk firman Tuhan tidak ada yang pintar. Amin. Belajar dan terus belajar. Tapi hari ini sebagai tema kita, saya angkat tema kita hari ini, jangan khawatir Bapak Ibu. Amin. Ya. Kenapa hari ini? Karena saya percaya bahwa dunia digoncang oleh sesuatu yang begitu kecil, tapi mampu menggoncang seluruh dunia, yang membuat kita, kekhawatiran kita, kebingungan kita hari ini. Tapi satu hal yang kita percaya, bahwa kita punya Allah yang hidup, yang mampu menyertai, memberikan kita jawaban yang terindah dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan dalam konteks kehidupan, kita melihat banyak goncangan, bahkan mungkin kita sendiri sedang digoncang. Amin. Kita digoncang. Tapi satu hal yang kita percaya, kita adalah sebagai umat orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, bahwa segala sesuatunya itu sudah Tuhan rencanakan, bahwa itu akan terjadi. Tetapi bagi orang yang percaya, kita memiliki satu kepercayaan iman yang teguh, bahwa Allah kita itu Allah yang menyertai, yang memulihkan setiap kehidupan kita. Itu mari kita buka firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 Bapak Ibu.
Sudah dapat Bapak Ibu? 1 Petrus 5 ayat 7. Mari kita sama-sama membaca. 3, 2, 1, ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Amin Bapak Ibu ya. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa di dalam kehidupan yang kita lihat sekarang ini, bahwa semua umat manusia digoncang oleh keadaan yang sangat menakutkan. Dan mungkin kita sendiri digoncang hari ini, Bapak Ibu ya. Tapi bagi kita orang yang percaya, mari kita meresponinya, bahwa itu Tuhan lakukan. Dan itu Tuhan lakukan supaya hidup manusia itu semakin tahu bagaimana bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ya. Hari ini Bapak Ibu, sebagai firman Tuhan, bahwa goncangan itu akan datang, dan Tuhan izinkan akan ada goncangan satu lagi. Aku akan menggoncang bukan hanya bumi saja, tetapi aku akan menggoncang langit juga. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya hanya tinggal satu, yaitu umat yang percaya kepada Tuhan, yaitu saya dan saudara. Amin. Itu orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Allah mengizinkan sesuatu yang luar biasa, yang menakutkan, yang membuat hidup manusia itu takut, khawatir. Supaya apa? Ya. Orang yang tidak tahan goncangan ujian, maka mereka akan tersingkir. Tetapi umat Tuhan, umat pilihan Tuhan akan senantiasa tegak memuji memuliakan nama Tuhan. Hari-hari ini kita yang tahu bagaimana keadaan kita. Mungkin kita banyak persoalan Bapak Ibu ya. Tapi hari ini Tuhan katakan, jangan khawatir ya. Saudara Bapak Ibu, bagaimana supaya kita menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan? Bagaimana hidup kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan? Hari ini ya, jangan khawatir. Adalah sesuatu yang wajar ketika manusia itu sedang menghadapi keadaan yang membuat kita tidak nyaman. Kenapa? Karena ketika kita mengalami satu kekhawatiran yang mungkin tidak nyaman, lalu kita pasti akan menjadi takut, khawatir. Amin. Kita pasti khawatir, takut. Saya percaya hari ini kita yang ada di tempat ini, mungkin kita banyak pergumulan, banyak kita yang membuat hati kita hari ini gelisah, yang membuat hidup kita hari ini kemana ya, bagaimana untuk selanjutnya ya. Tapi hari ini kalau seseorang itu khawatir, kalau kita khawatir dengan hidup kita, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau seseorang itu menjadi khawatir, tetapi Bapak Ibu Saudara, satu hal yang perlu kita tanamkan dalam hidup kita, jangan biarkan kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Amin. Ya, jangan biarkan kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Jangan kita biarkan. Karena itu hari ini saya mengangkat tema bagi kita, jangan khawatir. Kayaknya kalau berkata kita jangan khawatir gampang ya Bapak. Jangan khawatir. Pak Dokoli Messi, Bapak Sigidi, jangan khawatir. Gak tahu Kang, besok saya jatuh tempo katanya. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Kita yang tahu bagaimana persoalan hidup kita. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi kita tahu Bapak Ibu. Tapi satu hal yang perlu kita ingat Bapak Ibu ya, ada dua hal yang membuat jantung berlalu cepat. Apa itu Bapak? Jatuh cinta dan
jatuh tempo. Amin. Itu yang membuat jantung kita bisa berlaju cepat. Yang dua hal ini, jatuh cinta dan jatuh tempo. Ya. Kalau kita mengingat ketika kita jatuh cinta, hati ini berdebar-debar, luar biasa, ingin bertemu. Ya. Yang kedua, ketika jatuh tempo, aduh, bagaimana ya? Mungkin kita sesat, ya. Tapi hari ini Tuhan katakan jangan khawatir, sangat khawatir. Ya, Tuhan katakan bagi kita hari ini jangan khawatir. Jadi bagi kita yang mau jatuh tempo, ya, bulan ini banyaklah berdoa. Amin. Kita harus percaya bahwa kita punya Allah yang sanggup memulihkan keadaan kita. Kita punya Allah yang sanggup menyertai hidup kita. Apapun persoalan kita, apapun yang membuat hidup kita hari-hari ini khawatir, jangan pernah khawatir. Ada Tuhan Yesus menyertai. Amin. Iya, Tuhan itu sungguh luar biasa. Harus kita perkatakan, apapun itu, kita harus percaya bahwa Tuhan adalah yang menyertai hidup kita sepanjang masa. Dan hari ini kita mau belajar tentang bahaya kekhawatiran Bapak Ibu. Ya. Yesus berkata, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir, dan jangan khawatir. Apa itu kekhawatiran Bapak Ibu? Ya, apa itu kekhawatiran? Kekhawatiran itu ialah semua ketakutan yang melanda pikiran orang, padahal sesuatu itu belum terjadi. Ya. Sesuatu yang membuat kita takut, padahal sesuatu itu belum terjadi. Itu yang melanda pikiran kita. Ya. Kekhawatiran adalah ketakutan sesuatu yang bahkan belum terjadi. Sesuatu yang belum terjadi kita sudah takut duluan. Rugi gak Bapak Ibu? Rugi kan? Ya. Ketakutan yang datang duluan dalam hidup kita, rugi gak? Rugi kita. Pasti kita stres. Ya, karena saya punya juga Bapak Ibu punya jatuh tempo juga. Saya mengalami hal-hal yang sama. Amin. Tapi ketika kita andalkan Tuhan dalam hidup kita, percayalah bahwa Yesus sanggup memulihkan segala kehidupan kita. Ya, mungkin kita di sini banyak yang jatuh tempo, tapi hari ini kita boleh bersukacita hari ini karena kasih Tuhan. Tapi hari ini Tuhan katakan jangan khawatir. Kenapa Tuhan Yesus katakan jangan khawatir? Berarti ada rambu-rambu yang harus dipatuhi di sini. Jangan khawatir. Ya. Ketika kita naik pesawat Bapak Ibu, ya, dikatakan diharapkan kepada penumpang supaya mengaktifkan HP-nya. Berarti ada sesuatu himbauan kepada kita, peringatan supaya kita berhati-hati, karena akibatnya nyawa taruhannya. Amin Bapak Ibu. Ya, kenapa dikatakan Tuhan Yesus katakan jangan khawatir. Hari ini kita mau belajar jangan khawatir. Coba bilang dulu samping kirinya, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Ya. Kalau ibu bapak perlu duit, datang ke rumah, bilang bapak ibu sampingnya. Berani? Iya. Kita hanya berani kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hari ini saya membutuhkan uang. Aku percaya mungkin manusia tidak bisa menolongmu, tapi aku percaya Allah itu Allah yang Maha Besar. Allah yang sanggup memulihkan setiap perkara dalam hidup kita. Ya. Kalau kita ditanya hari ini, Bu, ini apa persoalannya Bu? Pasti berbeda-beda. Oh, rumah kami begini,
Oh, bank kami begini, ya. Jatuh tempo kami sudah mendekati 1 hari lagi, tapi uang belum ada. Di sini Tuhan ajarkan kepada kita, jangan khawatir. Apa yang kita takutkan? Yesus katakan jangan khawatir, ya. Supaya hidup kita tetap bersandar kepada Tuhan, untuk kita tidak boleh. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Ya. Dan yang berikutnya dikatakan tadi, ya, bahwa Yesus katakan jangan khawatir. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar kenapa Tuhan Yesus katakan jangan khawatir. Ini sebuah warning yang artinya untuk kita. Warning itu ya sebuah peringatan kepada kita untuk kita mempercayai yaitu Yesus kita, untuk kita tetap teguh pada pendirian kita. Jangan khawatir berarti ada sesuatu yang membuat kita harus kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ya. Di poin yang pertama, mari kita buka firman Tuhan. Dan tadi dikatakan ada beberapa poin yang harus kita pahami akibat dari atau bahaya dari kekhawatiran kita. Poin yang pertama boleh kita buka dalam Amsal 12 ayat 25, Bapak Ibu. Amsal 12 ayat 25. Saya bacakan untuk kita semua. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Amin. Berarti ini bahaya pikiran tadi, Bapak Ibu. Dikatakan ketika kita khawatir, apa dikatakan membungkukkan, berarti fisik kita. Coba pandang dulu kiri kanannya. Ada yang bungkuk, ya mungkin karena persoalan. Kan kalau banyak pikiran, mungkin banyak utangnya, pasti gini aja jalan. Bungkuk gini, Bapak Ibu, ya. Berarti mengakibatkan satu penyakit, mengakibatkan juga fisik kita. Yang dulunya tegak gini, jadi bungkuk gini. Satu karena pikiran juga bisa membuat orang gampang sakit kepala, pusing. Ya kan, Bapak Ibu? Ada yang pernah merasakan seperti itu? Gampang naik darah tinggi. Ya kan? Kalau sudah naik darah tinggi, gimana Bapak Ibu? Stroke. Siap stroke? Selesai. Berarti ada 4S. Ya. Dan hari ini Bapak Ibu, ya, seperti dikatakan bahwa kita sudah memikul beban yang begitu berat, padahal belum terjadi, ya, yang seperti yang saya katakan tadi. Ketika kita mengalami satu kekhawatiran, kita sudah memikul beban yang begitu berat, padahal beban itu sudah belum terjadi. Masih ada 1 hari lagi jatuh temponya, tapi kayaknya berat kali. Kenapa? Tidak ada penyerahan kepada Tuhan. Ya. Tapi kalau di hati kita hari ini, Pak Doko nih Messi, bilang aja lah. Tapi ada seorang manauton ini, saya merasakan. Tapi hari ini Bapak Ibu, ya, kita mau belajar fokus firman Tuhan. Hari ini Tuhan ajarkan kepada kita, jangan khawatir. Karena hari ini Tuhan ajarkan kepada kita akibat dari khawatir itu apa yang terjadi. Yang poin yang pertama tadi, membungkukkan. Bisa kita bungkuk Bapak Ibu, ya. Itu firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan katakan Bapak Ibu. Bukan saya pandai-pandainya. Dikatakan kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik
mengembirakan dia. Ya. Jadi marilah hiburlah samping kirinya. Tetanggamu mungkin mengalami kekhawatiran, hiburlah dia. Tidak ada uangmu memberi pinjaman, hiburlah dia. Katakan, percayalah dia, Tuhan pasti menjawab. Indah pada waktunya, tepat pada waktunya. Amin. Kasih Tuhan itu sempurna dalam hidup kita, asal kita percaya kepada Tuhan. Karena kata-kata ini, ternyata kekhawatiran bisa membungkukkan tubuh kita, alias fisik kita terganggu, gampang kita sakit kepala. Baru yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana bahaya kekhawatiran yang kedua? Amsal 25 ayat 26. Ya. Ini akibat dari kekhawatiran kita. Apa yang terjadi? Saya bacakan untuk kita semua. Amsal 25 ayat 26. Seperti matahari yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Amin. Dikatakan kekhawatiran, dikatakan seperti matahari yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Wow, mengerikan kan? Jadi kita ini kalau kita khawatir dalam hidup ini seperti matahari yang keruh, yang kotor. Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang yang benar, yang dipanggil Tuhan. Hidup kita tentu dengan sesuatu yang murni, yang keluar dari dalam hidup kita. Amin. Kita yang dipanggil Tuhan. Kenapa? Banyak orang percaya tapi tidak sepenuhnya yakin. Sama seperti yang dikatakan tadi, jangan khawatir. Semua kita orang yang percaya, tapi hidup kita penuh dengan kekhawatiran. Apalagi untuk sekarang ini, amin Bapak Ibu, dunia yang dilanda COVID-19. Tapi saya melihat bulan ini saya pesta ke gimana itu ya, Arab Deli Tua Sama, ramai sekali. Tapi kok bisa ya jemaat kami takut sama COVID, nggak datang gereja gitu ya? Tengok banyak ramai kali Bapak Ibu. Tapi ada orang meninggal di sini di Podegan, sedikit orang. Takut ya? Apa takut sama orang meninggal sama gereja sama? Ya, saya melihat ramainya luar biasa sampai nggak kuat Bapak Ibu. Tapi hari ini Tuhan berkata kepada kita, jangan khawatir. Kalau Tuhan suruh kita ibadah, ibadahlah kita. Dalam ibadah kita mendapatkan sesuatu hal, jawaban yang luar biasa, yang bisa memulihkan keadaan kita. Yang mungkin hari ini kita terpuruk, tapi ketika firman disampaikan bagi kita, biarlah kita dengarkan, kita lakukan, supaya menjadi berkat bagi hidup kita. Itu akibatnya tadi. Sama seperti air keruh, katanya Bapak Ibu ya. Hidup kita sama seperti air keruh dan kotor. Kalau kita khawatir dalam hidup kita, tetapi ke orang yang khawatir, Alkitab berkata seperti mata air yang keruh, yang kotor. Yesus berkata bahwa dari hati kita ini sumber dari segala sesuatu. Kalau di hati kita itu bersih Bapak Ibu, maka yang keluar pun pasti sesuatu yang bersih. Maka yang keluar pun pasti sesuatu yang bersih. Tetapi kalau di hati kita khawatir, maka yang keluar adalah yang kotor. Ucapan saudara Bapak Ibu ya, perbuatan kita, tingkah laku kita itu sesuatu yang tidak benar, disebabkan karena khawatir. Kemanapun kalau kita khawatir, kita pasti gampang emosi ya kan? Pasti gampang kita emosi.
Datang suami mungkin ke rumah, bawa duit tidak seperti yang kita harapkan, merepet. Jadi kita tidak melihat kasih Tuhan. Tapi coba kita bersyukur dalam hidup kita. Bersyukurlah dalam segala hal. Arti kata bersyukur dalam segala hal, biarlah kita percaya Tuhan itu pasti bertindak dalam hidup kita, memberikan kita jawaban yang pasti. Tapi kalau hati kita khawatir, kita meragukan, maka itu yang terjadi. Ya? Asal kita percaya, sama seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun, asalku jamah jubahnya aku sembuh. Itu satu keyakinan yang penuh. Bisa nggak kita seperti itu Bapak Ibu? Ya, sama seperti saya dulu Bapak Ibu. Saya pijak rumah tangga, dalam nama Tuhan Yesus tanah ini jadi lingkar. Betul. Tapi dikoncang kita Bapak Ibu. Nggak habis jual itu, marbun. Coba bayangkan. Tapi Tuhan punya rencana, maksud yang luar biasa dalam hidup kita. Ketika kita yakin, memperkatakan, percaya dengan apa yang kita ucapkan, maka Tuhan itu sanggup memulihkan hidup kita, mengangkat kita dari keterpurukan. Biarlah kita tidak seperti air yang keruh. Kita orang yang percaya adalah orang-orang yang tangguh, orang-orang yang diberkati Tuhan. Makanya sekalipun dunia ini dikoncang, maka banyak yang orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan akan banyak yang tersingkir. Hanya ada tinggal satu umat, yaitu umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Hanya ada tinggal umat nanti Bapak Ibu, yaitu umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus katakan bahwa pada akhirnya semua umat manusia akan percaya kepada Tuhan. Dan orang yang tidak percaya akan binasa. Tetapi orang yang percaya akan beroleh hidup yang kekal, yaitu surga. Itu yang menjadi milik kita. Itu apa kita capek-capek datang gereja? Orang sana gebuk-gebuk kan, banyak hartanya. Tapi orang itu belum tentu memiliki Roh Kudus yang ada dalam seperti yang kita rasakan. Kalaupun memang hari-hari ini kita merasa kekurangan, tapi kita bisa bersuka cita cuma karena kasih Tuhan. Ya, itu tadi poin yang kedua Bapak Ibu ya, bahwa ketika kita khawatir sama seperti air yang keruh, yang kotor, itulah yang keluar dalam diri kita. Kalau khawatir kita, kalau kita khawatir, maka itu yang terjadi. Ya. Jadi kami ada STM kami di sini. Kami bulan ini mulai Bapak Ibu. Kami tidak khawatir. Ada Yesus yang menolong. Amin. Ya. Ada Yesus. Apa kita khawatir? Banyak orang sekarang ini alasannya COVID, tidak datang beribadah kepada Tuhan. Tapi umat Tuhan di tempat ini luar biasa diberkati. Berikan dulu tepuk tangan yang meriahkan kita. Haleluya. Kita datang memuji Tuhan. Di luar sana tidak ada seperti di tempat ini Bapak Ibu. Tapi kita datang dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita boleh menikmati kasih Tuhan. Kita sehat-sehat semua kan? Tidak ada umat GKI Glory mati karena COVID, tidak ada. Semuanya sehat-sehat, pekerjaannya makin lancar, tidak ada yang terganggu. Jadi apa yang kita takutkan? Tidak ada. Hanya kita datang bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan masih memberikan kita napas kehidupan, kesehatan, lebih berharga dari segalanya. Satu gunung pun uang kita, kalau kita tidak sehat, habis nih. Gak ada artinya. Tapi kalau kita sehat, bersyukurlah kepada Tuhan. Kita boleh melakukan sesuatu yang lebih luar biasa lagi dalam hidup kita.
Itu kalau kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Itu tadi di poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, kenapa kita tidak boleh khawatir dalam hidup ini? Kita buka Lukas 8 ayat 14, Bapak Ibu. Itu akibat dari kekhawatiran kita. Atau saya baca untuk kita semua, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengarkan firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ya, kita hari ini mendengarkan firman Tuhan. Ya, tadi tema kita jangan khawatir. Tadi Tuhan katakan jangan khawatir. Hari ini umat GKI Glory, Tuhan katakan di sini Tuhan menyampaikan firman melalui satu perumpamaan. Dikatakan tadi yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengarkan firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran. Hari ini firman Tuhan disampaikan bagi kita. Tetapi kalau kekhawatiran masih melanda pikiran kita, maka firman Tuhan yang disampaikan bagi kita hari ini tidak bertumbuh. Amin. Apa yang membuat hari-hari hidup kita tidak merasakan yang namanya mujizat Tuhan? Kenapa? Karena kita terlalu khawatir akan hidup ini. Kita kurang yakin bahwa Tuhan itu sanggup menolong hidup kita. Tapi hari ini, ya seperti yang disampaikan Tuhan Yesus melalui perumpamaan, adalah benih yang jatuh di semak duri. Dia tumbuh, tapi terhimpit. Hari ini firman Tuhan yang disampaikan bagi kita, biarlah bertumbuh. Segala kekhawatiran kita buang. Amin. Kita percaya bahwa Yesus sanggup mengubahkan semua hidup kita. Bahkan masa depan kita Tuhan sanggup mengubah. Hari ini setiap persoalan kita yang kita alami, kita yang bekerja di perusahaan, kita yang bekerja sebagai pedagang, mari percaya. Jangan firman yang disampaikan bagi kita hanya lewat begitu saja, Bapak Ibu. Tapi kita harus mengimani bahwa firman Tuhan yang disampaikan bagi kita menjadi satu kekuatan kita, satu keyakinan kita yang penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu sanggup memulihkan kita. Tuhan tidak mengharapkan kita bahwa Mazmur tidak seperti itu. Tapi Tuhan hanya harapkan kita percaya kepadanya. Daripada kita khawatirkan, lebih bagus kita percaya. Mana pilih Bapak Ibu? Bapak Ibu mau memilih yang mana? Khawatir atau percaya? Percaya. Percaya. Pasti semua kita mengharapkan sesuatu yang lebih luar biasa dalam hidup kita. Hanya dengan melakukan satu hal, percaya. Itu yang Tuhan katakan. Tapi itu sulit untuk kita lakukan, Bapak Ibu. Sulit. Ya, gampang. Jangan khawatir. Gampang kali memang bilangnya. Jangan khawatir. Tapi coba mulai hari ini kita beriman. Kita beriman, kita percaya. Karena dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi ketika kita percaya, karena Bapak Ibu ya, saya sudah mempraktikkan ya banyak mujizat Tuhan yang saya lihat dalam hidup rumah tangga kami. Ya mulai dari dulu kami hidup tinggal di Gang Meja juga, Bapak Ibu. Ini Bapak si Glory ya.
Tapi Tuhan itu luar biasa. Sekarang Bapak Siglur rumahnya sudah bagus. Sayang Bapak Ibu kemarin tidak ikut Eva kan, tidak lihat rumahnya. Ya. Datang Bapak Siglur, oh kamar mandinya kayak di hotel itu katanya. Ya, puji Tuhan. Artinya Tuhan bertindak dalam setiap orang yang percaya, melakukan sesuatu yang terindah, yang terbaik. Jangan kita tinggal. Kita harus percaya bahwa Allah kita itu yang luar biasa. Ya, boleh kita lihat juga Bapak Olip sedang membangun dia di dapur dulu. Ya, supaya tidak terganggu nanti di dia kamar mandi Bapak Ibu. Karena kunci utamanya kamar mandi. Kamar dapurnya dulu disiapkan. Bapak Sinisa sudah siap, Bapak Sigimbe, semua rumah tangga yang masih muda-muda. Jangan kita ketinggalan. Semua kita harus percaya bahwa Allah itu Allah yang luar biasa. Amin. Ya, boleh kita lihat di sana mati COVID katanya. Tapi kita di sini melihat kasih Tuhan itu. Tidak ada yang terbesar selain daripada kita sehat hari ini. Hanya kesehatan itu yang paling utama. Kalau kita sehat, harta yang bisa dicari nih. Kalau duit kita banyak, satu gunung pun habis sudah ludas sudah. Tapi seberapa pun yang Tuhan beri, kita bersyukur. Kita boleh menikmati bersama dengan keluarga. Ya. Tapi Tuhan ya, untuk kita tidak khawatir. Saudara, jadi orang yang khawatir itu seperti benih yang ditaburkan di semak duri. Ketika orang itu mendengarkan firman Tuhan dan selanjutnya pertumbuhannya terhimpit oleh kekhawatiran. Kenapa kita tidak melihat mujizat Tuhan? Karena kita terlalu khawatir. Kenapa kita tidak bisa melihat buah di dalam hidup kita? Karena kebanyakan kita khawatir. Ya. Ebohado Tuhan, si Pola sangat diberkati Tuhan. Ya. Kita banyak bersungut, khawatir. Ya. Sehingga apa yang terjadi, kita tidak melihat buah yang seharusnya kita dapatkan. Ya. Kalau Yesus sudah berkata jangan khawatir, ini adalah sebuah peringatan kepada kita. Kenapa? Karena dikatakan tadi di poin yang pertama tadi membungkukkan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita khawatir, membungkukkan fisik kita, terpengaruh kepada fisik kita. Yang kedua, seperti mata air yang kotor, yang keruh. Begitulah pancaran hidup kita yang keluar, terpancar dari kehidupan kita. Itu poin yang kedua. Ya. Poin yang ketiga tadi, seperti benih yang ditaburkan di semak duri. Benih itu tumbuh, tapi saat dia mulai bertumbuh, dia terhimpit, maka dia mati. Hari ini persoalan kita, kehidupan kita yang sering dilanda kekhawatiran. Firman Tuhan kita setiap hari Minggu, Eva, kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada, tapi tidak bertumbuh. Karena apa? Karena dihimpit oleh kekhawatiran kita, sehingga firman itu tidak kuat. Karena lebih besar kekhawatiran yang ada dalam hidup kita, sehingga hidup kita tidak berbuah. Ya. Makanya hidup kita tidak bisa menjadi berkat bagi semua orang. Tetapi saya percaya umat Tuhan yang ada di tempat ini adalah semuanya menjadi berkat dimanapun kita tinggal. Amin. Ya, karena kita adalah seperti benih yang ditanam di tanah yang subur. Begitu juga dengan hidup kita hari-hari ini. Hidup kita semakin diberkati
Tapi itu boleh kita lihat, hidup kita semakin diberkati, pekerjaan kita tidak ada yang terganggu. Mungkin kemarin ada yang bilang, oh, mungkin kami dirumahkan, tapi lihat pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Tidak ada yang dirumahkan, semuanya baik-baik saja, semuanya lancar. Itu kenapa? Karena kita umat GKI Glory di tempat ini mempunyai satu iman yang teguh. Amin. Ya, seperti firman Tuhan itu kata, iman timbul dari pendengar. Hari ini setiap ibadah kita, pendengaran kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, itu yang kita lakukan. Ya, itu yang kita lakukan dalam hidup kita. Karena mujizat demi mujizat sudah kita lihat, ya, karena nggak ada yang dibuat di sini bersaksi. Ya, kita bersaksi sekali setahun, nanti disitulah kesaksiannya. Ya, berarti panjang, 1 orang 1 jam Bapak Ibu. Ya, kalau dibuat setiap ibadah harus kita tidak ada waktu khotbah. Datang nanti Bapak Gembala, harus waktu dipakai bersaksi. Nggak ada lagi waktu berkhotbah, makanya tidak dibuat bersaksi di sini. Tapi nggak apa-apa, sekali-sekali kalau hal yang mujizat yang luar biasa Tuhan kerjakan. Oh Pak Pendeta, saya mau bersaksi dulu. Ya, pasti Bapak itu kasih. Tapi kalau untuk jadi aturan kita bersaksi setiap bulan habis waktu. Nanti tidak jadi nggak firman Tuhan yang kita dengar. Bersaksi. Ya memang itu membangun. Ya. Tapi kadang banyak juga orang bersaksi, dia ceritakan keluh kesahnya itu tidak sama kesaksian. Itu sakit penyakit namanya. Tapi orang yang bersaksi, dia pasti katakan, Yesus luar biasa. Yesus sungguh ajaib. Yang mati nama. Tapi buya bangun soal. Itu kesaksian yang luar biasa. Ya. Jadi yang kepada ibu-ibu, ya, ini khusus ibu-ibu, supaya jangan khawatir. Jangan khawatir, yang paling terutama kan ibu paling khawatir. Ya. Nggak pas dibawa suami uang mereka dia itu dia. Ya. Mereka. Karena istri itu adalah penopang sebagai suami. Dan bapak-bapak juga kan, banyak juga mungkin yang minum tua mabuk, ya doakanlah dari bapak. Tadi di tempat ini alim-alim ya semua, bapak-bapak yang luar biasa. Okay? Jadi Bapak Ibu, kalau kita di dalam Tuhan tidak ada rasa khawatir ketika suami atau ketika kehidupan kita mungkin agak mengecewakan. Tapi seorang istri atau suami selalu sama-sama saling mendukung. Amin. Ayuhurtum ala nihudi katanya. Ya. Tapi hari ini kita mau belajar supaya kita kalau hidup di dalam Tuhan akan dikejar-kejar berkat. Kalau hidup kita di dalam Tuhan maka kita akan dikejar-kejar berkat. Hari-hari ini kita semua sedang diuji, tetapi orang yang terus mempercayai Tuhan, kita akan melihat perbedaan yang nyata. Kata firman Tuhan di hari-hari terakhir ini, pakai kesempatan ini untuk memberkati, membuktikan imanmu kepada Tuhan. Amin. Kita pakai kesempatan yang ada hari ini untuk membuktikan iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Ya, kita pakai waktu kita. Saudara jangan berkata, ya seperti semak duri tadi itu tumbuh. Seperti jangan biarkan semak duri itu tumbuh di hidupmu. Mari kita berkata, Tuhan, uji kami menghadapi hari-hari sulit ini, sebab kami akan melihat terus pemeliharaan Tuhan. Kami tidak membiarkan semak duri menghalangi benih firman Tuhan bertumbuh dalam hidup kami, hidup kita. Ya.
Kita akan tidak membiarkan semak duri yang menghimpit kehidupan kita hari-hari ini. Tapi kita percaya Tuhan pasti lakukan yang terbaik dalam hidup kita kalau kita percaya kepada Tuhan. Hari ini kita mau yakin dan percaya kepada Tuhan bahwa apapun persoalan kita, kebutuhan kita, hidup kita, persoalan apapun itu yang mungkin sangat berat dalam hidup kita, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Hari ini kita diajar Tuhan untuk percaya, yakin sepenuhnya kepada Tuhan. Dikatakan tadi 3 poin, jangan khawatir. Ya. Hidup kita tidak boleh khawatir dalam hidup kita. Ya. Itu tadi alasan, itu tadi akibat, sebab. Ya. Kalau alasannya Bapak Ibu boleh dulu kita buka dalam Matius. Alasan Matius 6:32 ayat 34. Sedikit lagi Bapak Ibu. Matius 6 ayat 32 sampai 34. Sudah dapat Bapak Ibu? Bapak Gilbert dulu yang bacakan. Demikian firman Tuhan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu melakukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Tetapi marilah kita cari kerajaan Allah dulu, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Nah, itu alasannya. Kita harus cari dulu kerajaan Allah dulu, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Karena dikatakan tadi, apakah dengan kekhawatiran kita bisa menambah sehasta? Tidak. Ya. Dikatakan dalam Lukas 10 ayat 38, ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Marta, tapi Marta sibuk mengurus di dapur. Dia sibuk mempersembahkan yang terbaik memang. Tapi Maria dia duduk tenang mendengarkan Tuhan, ya, meresap semua apa yang Tuhan Yesus katakan. Marilah kita seperti Maria. Kita duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Jangan khawatir akan hidup. Jangan khawatir dapurmu. Amin. Tuhan pasti lakukan yang terbaik. Dan hari ini ya sebagai firman Tuhan, seperti poin-poin yang kita sampaikan tadi, biarlah itu menjadi kekuatan kita dalam hidup kita hari-hari ini. Hidup kita yang mungkin dilanda oleh sesuatu yang menakutkan, tapi hari ini kita boleh melihat dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah kita itu yang luar biasa. Sebagai bukti nyatanya hari ini kita boleh datang bersyukur, kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Dan untuk itu saya undang pemain musik, ya. Kita rasakan bagaimana pertolongan Tuhan itu yang ajaib luar biasa dalam hidup kita. Bahwa Tuhan kita itu sungguh baik, luar biasa. Terkadang kita mungkin bisa lupa, kita tidak respect terhadap perbuatan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Bahwa hari ini kita hidup menikmati kasih Tuhan semua karena kemurahan. Hari ini mau kita katakan, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Tuhan kita Yesus, yang sanggup memulihkan setiap hidup kita. Tuhan kita itu sungguh luar biasa. Apapun persoalan kita hari-hari ini, kita mau percaya bahwa Tuhan sanggup menolong hidup kita. Tuhan kita sanggup menolong, memperbaiki segala apa yang kurang dalam hidup kita. Hanya dengan tinggal bagaimana kita meresponi firman Tuhan hari ini. Kalau mungkin di hati kita sangat
Jangan begitu khawatir. Tapi hari ini lepaskan semua kekhawatiran. Tuhan sanggup menolong kita. Hari ini katakan, tiada yang seperti Engkau. Haleluya.